Selamat siang buat kita semua. Jadi kali ini saya ingin mempresentasikan hasil presentasi saya, di mana berjudul tentang momentum dan impuls. Sebelumnya saya minta maaf kepada Pak Alrijal selaku dosen saya, karena sekarang di tempat saya lagi musim hujan, jadi kalau agak ribut saya mohon maaf pada Pak dosen. Jadi langsung saja ke presentasinya. Momentum dan impuls. 1. Momentum. Momentum adalah hasil kali antara massa dan kecepatan serta merupakan besaran vektor. Arah vektor momentum searah dengan kecepatannya. Rumusnya P sama dengan F kali V. P atau momentum atau kilogram massa per sekon. M sama dengan massa benda atau kilogram. V sama dengan kecepatan massa atau per sekon. Contoh soal. Sebuah mobil massanya 1 ton bergerak dengan kecepatan 90 km per jam. Berapakah besarnya momentum mobil tersebut? Diketahui M atau massanya yaitu 1 ton diubah ke kilogram jadi 1000 kg. V atau kecepatannya tadi 90 km per jam diubah ke meter sekon jadi 25. Ditanya P atau besarnya momentum. Jadi penyelesaiannya P sama dengan M kali V. Berarti 1000 dikali 25. Totalnya 25.000 NS. Selanjutnya, impuls adalah hasil kali gaya yang bekerja pada suatu benda yang bergerak dengan lamanya waktu benda tersebut bergerak. Rumus F kali segitiga T. Keterangan I sama dengan impuls atau NS kilogram M per S. F sama dengan gaya impuls N kilogram M per S pangkat 2. Segitiga T sama dengan selang waktu atau S. Contoh soal. Gaya sebesar 100 N bekerja selama 5 sekon pada benda yang diam. Berapakah impuls yang diberikan pada benda tersebut? Jawab. Diketahui F sama dengan 100 N. AT 5 sekon. Ditanya I atau impulsnya. Penyelesaian I sama dengan F kali segitiga T sama dengan 100 kali N. Jadi totalnya adalah 500 N. Selanjutnya, hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum berbunyi, jumlah momentum saat sebelum tumbukan sama dengan jumlah momentum setelah tumbukan, asalkan tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem. Rumus hukum kekekalan momentum. P1 tambah P2 sama dengan P1 tambah P2. M1 F1 tambah M2 F2 sama dengan M1 F1 tambah M2 F2. Atau bisa kita lihat di sini ya teman-teman. Dan selanjutnya, tumbukan. Jenis tumbukan dapat dibedakan berdasarkan nilai koefisien restitusi atau E. Koefisien restitusi dari dua benda yang bertumbukan didefinisikan sebagai harga negatif dari perbandingan antara beda kecepatan kedua benda yang bertumbukan sesaat sesudah tumbukan dan sesaat sebelum tumbukan. Secara matematis ditulis E sama dengan F1 kurang F2 per F1 kurang F2. Nilai koefisien restitusi E terbatas. Tumbukan lenting sempurna. Pada tumbukan lenting sempurna, energi kinetik total kedua benda sebelum dan sesudah tumbukan adalah tetap. Jadi pada tumbukan ini berlaku hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi kinetik. 1. Hukum kekekalan momentum. P1 tambah P2 sama dengan P1 tambah P2. M1 F1 tambah M2 F2 sama dengan M1 F1 tambah M2 F2. 2. Hukum kekekalan energi kinetik. Setengah kali M1 F1 pangkat 2 tambah setengah kali M2 F2 pangkat 2 sama dengan setengah M1 F1 pangkat 2 tambah setengah M2 F2 pangkat 2. Untuk tumbukan lenting sempurna, koefisien restitusi bernilai 1 atau E sama dengan 1.
tumbukan tidak lenting sama sekali. Pada tumbukan tidak lenting sama sekali sesudah tumbukan kedua benda bergantung sehingga berlaku bahwa kecepatan kedua benda sesudah tumbukan adalah sama. Secara matematis ditulis V pangkat 1 sama dengan V pangkat 2 sama dengan V. Untuk tumbukan ini terjadi pengurangan energi kinetik, sehingga energi kinetik total benda-benda sesudah tumbukan akan lebih kecil daripada energi kinetik total benda sebelum tumbukan. Jadi pada tumbukan ini tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Tumbukan lenting sebagian. Sebagian besar tumbukan yang terjadi adalah tumbukan lenting sebagian. Pada tumbukan lenting sebagian, koefisien restitusi bernilai antara 0 dan 1. Pada tumbukan lenting sebagian berlaku hukum kekekalan momentum dan tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Bola yang dijatuhkan dari ketinggian H1 sehingga dipantulkan dan mencapai ketinggian H2 akan memiliki koefisien restitusi sebesar H2 per H1. Cukup sekian hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Selamat siang. Shalom.